Orang nggak jelas gitu ya, punya keinginan supaya ini supaya itu, tapi kok malah nggak jelas. Iya, seakan-akan. Maka ini bentuk lintasan pemikiran, asal lintasan saja sebenarnya. Karena saya ulangi, sering saya katakan bahwa musuhnya orang tauhid itu bukan orang, para jin, para setan. Dan orang lagi musuhnya para tarekat itu. Hanya perbedaan antara ilmu hikmah dengan ilmu tarekat itu ada perbedaan. Kalau ilmu hikmah itu yang didapat itu bisa sakti, bisa kebal, bisa terbang, bisa jalan di air. Tapi kalau orang yang tasawuf, orang yang bertarekat itu bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammadin, doanya pun isinya supaya disandingkan dengan Nabi. Jadi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disafaati wa ahli syahadah, disafaat supaya kita disandingkan kepada Nabi Muhammad yang mempunyai syafaat. Seperti itu. Makanya orang berikut biasa saja, karena doanya kan supaya kita bersama Nabi. Jadi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam disafaati. Jadi bukan untuk sakti, tapi kelebihannya ini perlu ada sisi positifnya, ada positifnya. Kelebihannya orang yang ilmu hikmah, orang yang ilmu spiritual, kalau nembus, nah ini nembus sama orang yang bertarikat itu nggak bakal tembus, karena kita tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya kita hadir ke Allah. Sesakti apapun ilmu spiritualnya, tapi kalau berhubungan bersentuhan dengan orang yang bertarekat, insya Allah nggak bakalan tembus. Tapi hati-hati ucapannya. Nah, sembur kodok jadi kodok. Kenapa nggak ada? Ini hanya Allah. Dalam kitab ini itu ada yang namanya tingkatan. Ini ya, dalam kitab ini tingkatan manusia itu ada yang namanya tingkatan wal ardi. Wal ardi itu tingkatan bumi, hanya di bumi. Ini hubungan manusia dengan manusia, tapi ini hubungan manusia dengan Tuhan tingkatannya hanya di bumi. Nomor 2 wasamai. Wasamai itu tingkatan orang ketika orang yang sudah berzikir itu wasamai. Wasamai itu artinya ruhnya udah di langit. Ruhnya udah di langit. Ya pokoknya ini untuk mengetahui tingkatan-tingkatan untuk sampai atau enggaknya wa'alam. Jika ini sudah disebut wasamai, ruh kita itu kalau zikir udah di langit, rasa di awang-awang. Ini dalam bab ini. Terus yang ketiga wal mulki. Jadi berkumpulnya para raja, sultan. Wal mulk atau para raja. Tingkatan yang ketiga itu kita bertemu dengan para raja. Ya, berarti para orang yang sudah alim. Ini ketiga ya, wal malakuti. Nah, ini yang keempat. Kita bertemu ketika berzikir itu bertemu para malaikat. Ngobrol sama malaikat, makanya ada bahasa. Ini malaikat, kamu nanya apa? Menurut buka, emang kamu paham nggak? Nah, itu orang-orang yang sudah malakut. Itu udah kenal dengan para malaikat. Nah yang terakhir ajali, artinya menunggali kaul Gusti kalau bahasa Jawa ini. Itu dengan Tuhan melalui ruh. Karena unsur yang sering saya katakan, ruh ini sama juga nur. Nurun ala nur,
nurnya Allah, lalu ke nurnya Muhammad, turun ke kita nur berupa ruh. Makanya maksudnya apa? Ruhnya kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, orang meninggal jasadnya raji'un kembali ke ruhnya, kembali ke Sang Pencipta. Bisa merasakan itu ya. Orang tarekat gak sakti ya, enggak. Orang tarekat gak ada yang sakti. Ucapannya bahaya. Tujuannya bukan, sekali lagi saya ulangi, musuhnya orang tarekat itu bukan hanya manusia, para jin, para setan. Paling benci sama orang benci itu. Digoda sama orang nggak kena, goda sama tetangga nggak kena, kadang-kadang digoda sama keluarga. Yang sampai keselnya setan, kadang-kadang setan menyerupai kadang-kadang kita sholat tiba-tiba di belakang itu ada yang ngikutin sholat, itu setan ya kerjanya. Bahwa lebih sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli